Ayah, saya mau tanya, menurut pendapat ayah, apa itu reinkarnasi? Oke ya, reinkarnasi. Reinkarnasi itu, ya kan? Kalau orang Islam, orang-orang yang agama Islam, itu teman-teman kita itu, dia tidak meyakini yang namanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah putar balik, kembali. Orang itu meninggal dunia dan putar kembali lagi ke dunia lagi. Dia netis, ya netis dan hidup lagi di alam dunia ini. Tetapi orang Islam itu tidak meyakini dengan adanya reinkarnasi, karena orang Islam itu meyakini hidup itu cuma sekali di dunia ini, ya kan? Karena perintahnya dari Tuhan, dari Allah, manusia hidup di dunia itu disuruh untuk beribadah, ya, beribadah menurut kemampuannya, menurut keyakinannya, ya. Dalam hal ini Islam, dia beribadah, dia punya iman, dia harus menjalankan imannya, dia harus menjalankan ibadah-ibadah, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang ditentukan oleh kitabnya, oleh agamanya itu sendiri. Makanya di dalam ajaran agama Islam, pada saat orang itu ya sudah meninggal dunia, ya dicabut itu nyawanya sama malaikat Israel, karena malaikat Israel tugasnya sebagai pencabut nyawa, pencabut nyawa. Nah, setelah dicabut nyawanya, orang-orang Islam itu akan menuju ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam penantian ruh. Di sana ruh itu dipertanggungjawabkan, baik atau buruknya selama hidup di alam dunia. Jadi yang hidup di alam ruh itu bukan fisik ini, bukan raga ini. Jadi fisik atau raga itu diibaratkan kayak kepompong, ya. Jasmani atau raga atau fisik ini merupakan sebagai kepompong. Nah, yang sesungguhnya yang di dalam jasad ini ada yang namanya ruh. Ruh itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawanya itu sukmo. Kalau bahasa Balinya itu atma. Jadi sukmo, ruh atau atma itu tidak akan pernah mati. Karena ruh itu adalah abadi. Ya, yang mati itu adalah fisik, ya raga ini. Dia akan hancur kembali menjadi apa? Menjadi penciptaannya, yaitu tanah. Kembali lagi ke tanah. Asalnya dari tanah, kembali menjadi tanah. Dan ruhnya ini akan berjalan. Itu abadi selama-lamanya. Tidak akan pernah mati. Ruh akan tinggal di alam barzah. Mempertanggungjawabkan selama perbuatannya di alam dunia ini. Baik atau buruk. Kalau dia masuk ke alam barzah dalam keadaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan tempat yang buruk dan amal yang buruk. Sebaliknya kalau dia itu selama hidup di dunia itu berbuat baik, dia akan di alam barzah mendapatkan tempat yang baik dan amal yang baik. Tetapi ada beberapa ya orang-orang yang meyakini reinkarnasi. Itu berarti dia bukan orang Islam. Selain Islam, itu dia meyakini bahwa adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu netis kembali ke alam dunia. Karena apa? Karena merasa dia itu belum sempurna, merasa dia itu belum ketemu jalannya, merasa dia itu belum enak, ya. Makanya dia akan kembali lagi netis ke alam dunia ini, hidup di alam dunia ini. Nggak tahu, bisa aja netis itu jadi macam-macam. Oh, yang netis secara universal ini ya, netis secara universal. Ini menurut keyakinan saya, ya, jangan dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menurut keyakinan saya bahwa reinkarnasi atau netis itu akan kembali menjadi karmanya dia sendiri. Pada saat dia nanti itu karma itu kembali ke alam dunia, ya, kembali ke alam dunia. Kalau karmanya dia selama hidup di dunia itu baik, dia akan menitis menjadi manusia, manusia. Dan di situ titisan tadi itu akan mengarahkan orang, dia udah punya pengalaman, dia itu. Oh, saya dulu pernah jadi ini, nama saya itu ini, ya kan, saya tinggal di sini. Itu pengalamannya dia. Masa itu akan diulang lagi? Itu nggak mungkin, gitu loh. Mana mungkin kita akan mengulangi kehidupan yang nggak benar, kehidupan yang keliru.
kehidupan yang salah, kehidupan yang gagal lah. Dari situlah dia itu kembali lagi untuk memperbaiki selama dia hidup di alam dunia ini, gitu loh. Itu keyakinannya mereka. Tetapi ada juga reinkarnasi itu membawa karma yang buruk. Kalau karma yang buruk dibawa di sini, dikembalikan ke dunia ini, itu nggak bisa jadi manusia. Dia nggak bisa jadi manusia, dia akan bisa aja dia menjadi hewan. Karena apa? Dulu pada saat dia itu menjadi manusia hidup di alam dunia ini, karakternya buruk, ya, dia sombong, dia iri, dia dengki, dia tamak. Perbuatannya itu sebagai bentuk karmanya dia sendiri. Makanya dia nggak bisa jadi manusia. Tujuannya kepingin memperbaiki, tapi apa? Yang turun ke dunia ini, ya kan, bukan karma yang baik, tapi karma yang buruk. Makanya dia akan ketarik ke dimensi yang lain, ke dimensi alam lain, yaitu alamnya hewan-hewan itu sendiri. Nah, bisa jadi dia tuh masuk ke dimensinya alam jin. Dia bisa jadi jin, bisa. Karena apa? Karena kelakuannya, karena perbuatannya. Misalkan contohnya, dia pada semasa hidup di dunia itu, karmanya jelek dia. Dia nggak mau beribadah kepada Tuhannya. Dia nggak pernah berbuat baik. Mungkin aja dia itu punya pesugihan. Dia pernah menumbalkan orang, merugikan manusia banyak. Itu karma-karma yang jelek. Mana mungkin itu bisa masuk menjadi manusia lagi? Nggak bisa. Dia akan keseret ke alam-alamnya bangsa jin dia. Karena apa? Dulu pada saat dia itu hidup di alam dunia, dia mungkin pernah koalisi dengan jin-jin itu. Koalisi dengan alam-alam gaib dia. Makanya dia punya pesugihan, misalkan pesugihan babi ngepet, pesugihan keblek, nyetoyul, pesugihan nyi blorong. Berarti mereka semua itu adalah karma-karma buruk. Dia akan diseret, dia masuk ke alam gaib. Jadi apa dia? Jadi jin dia. Jadi kalau misalkan manusia itu bisa aja dia keseret ke alamnya hewan-hewan, bisa aja dia keseret ke alamnya bangsa jin, bisa aja dia masuk kembali ke alam manusia. Pada saat jadi manusia itu dia berbuat baik, suka menolong, ya. Terus hidupnya itu berguna buat orang banyak. Jadi karmanya dia karma baik. Itu akan masuk ke alam manusia lagi. Apa tujuannya dia? Untuk membuat hidup yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi. Jadi kita bisa definisikan di sini yang namanya reinkarnasi itu ada 3. Dia bisa masuk kembali karmanya itu ke alam manusia, yang kedua bisa masuk ke alamnya hewan, yang ketiga bisa masuk ke alamnya bangsa jin. Ini menurut karmanya masing-masing. Maka dari itu kita hidup di dunia ini harus hati-hati membuat karma ini. Membuat karma ini harus hati-hati. Berbuat yang baik. Kita berguna untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kalau kita meyakini karma, ya sudah, meyakini reinkarnasi, ya sudah, diyakini aja, nggak ada masalah itu. Itu kan keyakinannya dia. Itu kan tujuannya hidup dia. Itu kan harapan dan impiannya dia. Silakan yang mempercayai reinkarnasi, ya kan? Yang tidak mempercayai reinkarnasi, yang khususnya teman-teman kita yang beragama Islam, itu ya silakan. Itu pandangan hidup, ya, pandangan hidup, itu keinginan, itu kemauan yang didasari dari niat kita sendiri, dari rasa percaya kita sendiri gitu loh. Jadi kalau orang Islam misalkan nanti meninggal dunia dia gak reinkarnasi, ya udah, karena apa? Hidupnya dia itu selama hidup di dunia itu udah dipersiapkan bahwa nanti setelah hidup di dunia ini dia beribadah kepada Tuhan, baik atau buruk, saya akan bertanggung jawab kepada Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Saya akan berhadapan dengan Tuhan. Dia masuk ke alam barzah, ditanya dia malaikat-malaikat itu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu. Ya kan ditanya semua, mana kiblatmu, ditanya semuanya, itu di alam barzah. Nah, baik atau buruk dari perilakunya dia sendiri. Nah, kembali lagi, kalau yang mempercayai reinkarnasi, ya silakan. Itu kan sudah di niatnya dia, di hatinya dia, keyakinannya dia. Ya udah, silakan. Apakah itu salah atau benar? Salah dan benar itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita nggak boleh menyalahkan. Oh, kamu salah. Nggak ada mati itu yang namanya reinkarnasi dari blok sebelah ini. Oh, kamu salah.
Ada orang buktinya loh. Ini ada reinkarnasi begini. Menurut saya kebenaran itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kamu melihat dari sini, kamu melihat dari sini. Nah, dari sinilah mereka melakukan satu perjalanan. Nah, perjalanan itu diyakini menurut apa? Menurut niatnya masing-masing, menurut keyakinannya masing-masing. Silakan. Kalau ayah punya pendapat, jalan mau ini, mau itu, saya kembalikan kepada dirimu masing-masing. Ya kan? Kamu mau reinkarnasi atau kamu tidak mau reinkarnasi, itu ketentuanmu sendiri. Jadi jangan saling menyalahkan, ya. Reinkarnasi nanti mau jadi apa, ya, itu juga ketentuanmu sendiri. Karena apa? Pada hakikatnya reinkarnasi itu adalah kembali kepada kehidupan di dunia ini lagi. Dia ingin mengulang apa? Mengulang kegagalannya dia. Mengulang apa? Mengulang supaya dia itu supaya nggak jadi orang salah. Ya? Yang tadinya jadi orang salah, dirubah kepingin jadi orang yang benar. Tadinya dia itu gagal, dirubah kepingin jadi orang yang nggak gagal. Karena apa? Mereka tahu. Orang-orang yang mau reinkarnasi itu tahu. Saya sudah pernah pengalaman lewat sini. Nah, dari sini ke sini. Dari lahir ke mati. Dia udah merasa berpengalaman. Makanya dia akan kepingin mengulang lagi kehidupannya itu. Saya nggak akan kepingin berbuat salah lagi. Saya akan melewati tempat ini lagi nanti. Nah, syukur kalau jadi manusia, bagus itu. Nah, yang dikhawatirkan kalau nggak jadi manusia dia waktu meninggal itu membawa karma yang buruk gitu loh. Ya, dia senang korupsi, merugikan orang, dia membunuh orang, ya, berbuat yang nggak bener-bener. Akhirnya apa? Meninggal dengan karma yang jelek. Dari yang karma yang jelek itu dia kembali lagi. Tapi dia nggak bisa jadi manusia, jadi hewan. Itu, nggak jadi manusia, jadi hewan. Terus yang lagi, dia selama hidupnya dia koalisi dengan jin-jin, dengan punya pesugihan-pesugihan. Dia pernah menumbalkan orang, bangun jembatan. Dia orang hebat, bangun ini, bangunan, dia orang hebat, orang kuat. Tarik tumbal itu dibunuh, itu orang itu dibuat apa? Ditanam kepalanya, ditanam badannya, dicor badannya. Itu kan karma buruk. Nah, inilah yang kita harus waspadai, ya. Jadi, kesimpulannya ini pesan saya, yakini dirimu sendiri. Karena apa? Hidup di dunia ini cuma sekali saja. Sekali aja. Kita harus waspada dan hati-hati. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah jadi kepingin menjadi orang lain gitu loh. Baik dan buruk kamu lewati sendiri, tentukan sendiri. Mau kau yakini itu yang namanya reinkarnasi atau tidak, itu kau yang menentukan sendiri. Itu pesan saya.